minta kepada Allah agar kita ditetapkan iman dan Islam di dalam dada, jangan sampai dikeluarkan oleh Allah. Minta kepada Allah agar mereka yang hatinya mati dihidupkan oleh Allah, diberi keimanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, sebelum kita menyembah kepada Allah, kita harus bermakrifat dulu kepada Allah. Kita harus tahu dulu siapa Allah. Yang pasti Allah kita adalah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang pasti Allah kita itu Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya kita harus tahu ma'rifatul ma'bud qoblal ibadah. Kita harus tahu kepada Allah. Kita harus tahu kepada Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim sebelum kita beribadah kepada. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته رضوان الله عليهم أجمعين. شكر الله لهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المؤلفين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني. شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' fi rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan bi 'uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin kathiran nawalih ya hasanal fi'alih ya ghayman bil zawal ya mubdi'an bil misal walakal hamdul minnatu wa syurufu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdi wal hikmah wa ilhamil malaikatil muqarrabin wa 'amalan maqbulan bil laili wan nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli Muhammad ya rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzahan qawli wa fi'li wa niyati bi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dali
دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي متعني بسر حبه ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالقبر وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يمنع توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Surah Yunus 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man yarzuqukum minas samai wal ardi amman yamlikus sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzalikumullahu rabbukumul haqq famada ba'dal haqqi illa ad-dhalal fa anna tusrafun. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu annahum la yu'minun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, katakan pada orang-orang yang musyrik, may yarzuqukum minas sama'i wal ardi, siapakah yang memberi rizki kepada kalian minas sama, yang diturunkan dari langit, wal ardi, yang dikeluarkan dari bumi. Suruh tanyakan oleh Allah, suruh sampaikan oleh Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad, kepada orang-orang yang musyrik, kepada orang-orang yang menyembah kepada berhala-berhala, kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, suruh sampaikan, siapa yang memberi rezeki kalian yang datangnya dari langit, yang diturunkan dari langit dan dikeluarkan dari bumi? Amman yamliku sam'a wal absar, atau siapakah yamliku, yang kendalikan, yang mengatur pendengaran, wal absar, dan penglihatan. Dan juga tanyakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, wa may yukhrijul hayya minal mayyit, dan siapakah yang mengeluarkan yang mati dan yang hidup dari yang mati. Dan tanyakan juga wahai kanjeng Nabi Muhammad, wa yukhrijul mayyita minal hayy, siapakah yang mengeluarkan dari yang mengeluarkan kematian dari yang hidup. Wa may yudabbirul amr, dan tanyakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, siapakah yang mengatur semua urusan-urusan. Fasayaquluna Allah, maka pasti orang-orang yang berbuat kemusyrikan itu akan menjawab Allah.
Fakul, maka katakan wahai anjing Nabi Muhammad kepada mereka itu, afala tattaqun, mengapa mereka itu tidak bertakwa kepada Allah, mengapa mereka itu tidak takut akan hukuman-hukumannya Allah. Suruh tanyakan. Ini juga pertanyaan untuk kita. Kita yang sudah mengikrarkan bil lisan bahwa tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Suruh tanyakan. Dikhawatirkan di dalam hati ada Tuhan-Tuhan, ada keyakinan-keyakinan, ada kekuatan-kekuatan yang kita kira bahwa itu sama dengan kekuatannya Allah. Tanyakan pada hati kita. Dikhawatirkan di dalam hati kita ada kemusyrikan. Tanyakan pada hati kita. Dikhawatirkan di dalam hati kita ada sekutu-sekutunya Allah, yang kita yakini selama ini bahwa sekutu-sekutu itu mempunyai kekuatan sama seperti kekuatannya Allah. Suruh tanyakan. Suruh tanyakan oleh Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad, suruh sampaikan kepada kanjeng Nabi Muhammad, kepada orang-orang yang berbuat kemusyrikan. Katanya iman kepada Allah, katanya yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kenapa kok masih ada kemusyrikan-kemusyrikan, meyakini ada kekuatan-kekuatan selain dari Allah? Tanyakan kepada mereka. Mayyir zukukum minas sama'i wal ardh. Tanyakan, siapa yang memberi rezeki kepada mereka sehingga mereka bisa nyambung hidupnya? Rezeki yang asalnya dari langit, rezeki yang asalnya dari bumi. Tanyakan kepada mereka. Sebetulnya mereka orang-orang musyrik itu bisa menjawab, namun tidak berani. Kenapa? Karena mereka termasuk orang yang fasik, yang tidak beriman kepada Allah. Seandainya ditanya siapa yang memberi kamu rezeki, mereka mustahil akan menjawab berhala-berhalaku. Karena berhala yang mereka sembah, yang mereka jadikan wasilah untuk mendekatkan kepada Allah, itu tidak diajarkan di dalam agama Islam. Suruh tanyakan kepada orang-orang yang berbuat kemusyrikan itu. Tanyakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, siapakah yang memberi rezeki mereka itu, yang asalnya dari langit, yang asalnya dari bumi? Suruh tanyakan kepada mereka. Mereka pasti bisa menjawab, tapi takut untuk menjawab, karena mereka tahu bahwa Tuhan-Tuhan, berhala-berhala yang mereka sembah tidak akan memberi manfaat dan mudarat kepada mereka. Amma yamliku sam'a wal absar, atau siapakah yang mengatur, yang merajai as-sam'a pendengaran, wal absar penglihatan? Siapa yang bisa mengatur kamu itu bisa mendengar, bisa melihat? Siapa? Tanyakan. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Hidup dari yang mati. Kalau ada bangkai itu sudah mati. Ada binatang sudah mati jadi bangkai. Dari yang mati itu dikeluarkan oleh Allah berupa kehidupan makhluk yang namanya belatung, yang namanya ular. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Banyak sudah contohnya. Hidup kemudian mati, nggak kembali lagi, nggak akan hidup lagi.
Makanya hati-hati. Kalau kita sudah melalui apa yang namanya kematian, jangan berharap bisa kembali lagi. Karena itu batas waktu kehidupan kita di atas dunia yang dinamakan dengan ajal. Makanya tak kala ajal itu datang kepada kita, tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan walaupun hanya 1 detik saja. Gimana dalilnya? Gimana dalilnya tentang ajal? Man? Koman terus. Gimana? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu datang kepada kita, kepada makhluknya Allah, kepada yang hidup ini, udah batas waktu kematiannya sudah tiba, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa dimundurkan walaupun hanya 1 detik, wa la yastaqdimun, juga tidak bisa dimajukan walaupun hanya 1 detik saja. Makanya hati-hati, pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Pergunakan waktu kita yang diberikan oleh Allah, kesempatan kita yang diberikan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Pergunakan kehidupan kita ini kepada jalan kebaikan, agar kita tatkala kita kembali kepada Allah tidak kembali dalam keadaan menyesal. Wa may yudabbirul amr, dan tanyakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, siapakah yang mengatur semua urusan? Yang mengatur detak jantungmu siapa? Yang mengatur kedipan matamu siapa? Tanyakan semua. Yang mengatur nafas keluar masuknya itu siapa? Tanyakan semua. Apakah kamu bisa melakukan itu? Ataukah berhala-berhalamu, sesembahan-sesembahanmu yang selain Allah itu bisa melakukan itu? Pasti tidak akan bisa. Semua yang mengatur itu Allah. Makanya mereka fasayaqulun Allah, maka mereka pasti akan menjawab Allah. Namun setelah mereka hanya menjawab Allah hanya di lisan saja, fakul, maka katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, afala tattaqun, mengapa kalian itu tidak bertakwa kepada Allah? Mengapa kalian itu tidak takut akan azabnya Allah? Karena mereka nggak tahu siapa Allah. Makanya kita mengabdi kepada siapapun harus tahu terhadap siapa yang kita abdi sebelum kita mengabdi, apalagi kepada Allah Rabbul Alamin yang mengatur seluruh alam. Kita mau menyembah Allah, kita harus tahu terlebih dahulu siapa Allah. Allah kita itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah itu Maha Mencinta. Jadi kita sebelum kita sholat, sebelum kita mengabdi kepada Allah, kita harus tahu siapa Allah terlebih dahulu sebelum kita menyembahnya, sebelum kita mengabdi kepadanya. Ma'rifatul ma'bud qabla al-ibadah. Jadi kita harus bermakrifat kepada Allah, harus tahu kepada Allah sebelum kita mengabdi, menyembah kepada Allah. Siapa yang mau kita abdi? Siapa yang mau kita ikuti? Kenyataannya, katanya yang kita sembah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang Maha Mencintai hambanya. Namun pada kenyataannya yang kita sembah adalah kebencian, yang kita sembah adalah kedengkian, yang kita sembah adalah kemarahan, permusuhan, perpecahan
perpecahan itu yang kita sembah. Siapa itu? Itulah Syaitonir Rajim. Makanya jangan salah. Tatkala kita mengatakan bahwa Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Tuhanku, namun pada kenyataannya yang kita ikuti, yang kita taati bukan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, melainkan As-Syaitonir Rajim. Na'udzubillah. Makanya hati-hati. Makanya kita harus tahu kepada Allah yang kita sembah, harus tahu terlebih dahulu sebelum kita menyembahnya. Dengan cara apa? Mengaji dan mengaji. Wasilah untuk mendapatkan petunjuk dari Allah, mengaji. Pergunakan ilmu sebaik-baiknya untuk mengaji. Fadzalikumullah. Maka itulah Allah. Pahami oleh kalian. Rabbukumul haq. Robnya kalian yang mengatur kalian secara hak, secara benar. Mulai dari kita belum dijadikan sampai kita dijadikan, merawatnya sampai kita dikembalikan. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang diutus juga Ar-Rahman Ar-Rahim. Kanjeng Nabi Muhammad. Laqad ja'akum Rasulun min anfusikum azizun alaikum gimana? Laqad ja'akum Rasulun min anfusikum azizun alaikum anittum alaihim ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Gimana maknanya itu? Dan sungguh Allah mengutus seorang utusan dari kaumnya. Infusikum masak dari kaumnya. Dari mana? Masak kaum. Terus yang apa? Gimana? Berarti nggak paham. Yang dibaca berarti nggak paham. Berat terasa penderitaanmu. Berat terasa penderitaanmu gimana? Makanya harus paham dulu. Bukan cuma hafal, tapi harus paham dulu, baru dipraktekkan. Kalau enggak menyesatkan. Harus paham dulu, baru dipraktekkan. Setelah dipraktekkan, sudah tahu, baru disampaikan. Kalau tidak, kabur maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun. Allah membenci kepada orang yang hanya pandai ngomong, pandai menyampaikan, pandai berpidato, pandai berceramah, pandai berkhutbah, namun dia tidak pandai melakukannya. Cuma bisa ngomong tok, omdongnya,
NATO, no action, talk only. Ya. Tidak ada action, tidak ada perbuatan, hanya ngomong doang. Allah membenci itu semua. Makanya pahami, bukan sekedar hafal, paham, kerjakan baru sampai. Kalau nggak paham nyampaikan, dibenci oleh Allah. Fadzalikumullahu rabbukumul haq. Itulah Allah bagi kalian, rabbukumul haq, Tuhan kalian yang hak, yang benar. Tak boleh kita meyakini ada kekuatan selain kekuatannya Allah. Meyakini wasilah-wasilah, berhala-berhala, sesuatu barang yang dianggap wasilah, menyembah kuburan dengan bahasa apapun, tabarukan. Karena kita harus tahu ilmunya, jangan asal ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan nanti akan menyesatkan, akan tersesat dan akan menyesatkan. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Maka tidak ada satupun, tidak ada apapun ba'dal haqqi, setelah hak, setelah kebenaran yang disampaikan itu illa dhalal, kecuali kesesatan. Makanya semuanya itu kalau asalnya dari Allah itu hak, itu benar. Semuanya bermuara kepada Allah. Selain dari itu illa dhalal, kesesatan. Fa'anna tusrafun. Maka mengapa kalian sungguh-sungguh menolaknya, tidak mau terhadap petunjuk-petunjuknya Allah? Kadzalik, demikianlah haqqat yang telah kalimat ditetapkan Rabbika oleh Tuhan engkau alal ladzina, kepada orang-orang yang fasaku, yang fasik mereka. Annahum, sesungguhnya mereka orang-orang yang fasik, la yu'minun, tidak beriman mereka. Jadi orang yang fasik itu tidak beriman. Termasuk orang yang musyrik, itu fasik yang terbesar adalah kemusyrikan. Mereka tidak beriman kepada Allah. Makanya kita harus sadari bahwa semua telah ditetapkan oleh Allah. Syukuri kita, ditetapkan di dalam hati kita oleh Allah berupa keimanan. Syukuri, bukan kefasikan, syukuri itu. Jadi tatkala kita melihat orang lain berbuat kefasikan, kita tidak membenci mereka, karena mereka sudah ditetapkan oleh Allah. Kita menyampaikan kepada mereka, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang fasik, yang tidak beriman kepada Allah, dengan dakwah kita, dengan mengajak mereka ke jalannya Allah, dengan hikmah, bil mau'izatil hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan. Kita sudah sampaikan, mereka tetap dalam kefasikan mereka, kita tidak boleh membenci mereka, karena mereka itu telah ditetapkan oleh Allah, sudah distempel oleh Allah. Makanya kita bersyukur, kita distempel oleh Allah menjadi orang-orang yang beriman. Syukuri itu, syukuri dengan cara kita meningkatkan ibadah-ibadah kita kepada Allah. Kalau kita pandai bersyukur, pasti ditambah oleh Allah nikmat-nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Kalau kita kufur, pasti akhirnya kita akan diazab oleh Allah. Na'udzubillah. Makanya kita, tatkala kita sudah terkenal sebagai seorang pendai, sebagai seorang penceramah, sebagai seorang khotib, sebagai seorang pendakwah, kita terkenal,
bukan hanya kancah nasional tapi sampai internasional. Jangan sampai kita berbangga karena banyak orang yang menjadi mu'allaf, yang sebelumnya mereka kafir, yang sebelumnya mereka mati hatinya, terus dihidupkan oleh Allah, dikeluarkan oleh Allah dari kematian hatinya menjadi hidup hatinya. Yang awalnya kafir itu mati, ya. Kafir itu mati, dikeluarkan oleh Allah menjadi hidup hatinya. Dan sebaliknya, apabila kita kufur kepada Allah, yang sebelumnya hatinya hidup, punya iman, dikeluarkan oleh Allah menjadi kafir mereka, menjadi mati mereka. Apa yang mati? Mata hatinya mati, hati nuraninya mati mereka. Ini tentang keimanan, tentang ketauhidan. Dikeluarkan dari yang hidup, dikeluarkan dari yang mati. Ini tentang keimanan. Ada di mana? Di dalam hati kita. Siapa yang mengatur pendengaran, penglihatan? Allah. Supaya apa? Supaya kita bisa keluar dari kematian hati kita, dari kekafiran kita, dari kemusyrikan kita, agar kita bisa keluar melalui perantara pendengaran dan penglihatan kita. Petunjuk berupa rezeki yang dilambangkan rezeki oleh Allah, itu juga keimanan yang diturunkan dari langit oleh Allah, yang dikeluarkan dari bumi oleh Allah. Itulah keimanan, rezeki yang harus kita syukuri. Karena tidak semua orang mendapatkan keimanan, ditetapkan keimanan di dalam hatinya. Ada pula mereka ditetapkan dalam kefasikan oleh Allah, ditetapkan tidak beriman oleh Allah. Kita yang beriman harus bersyukur itu. Makanya tatkala kita dipilih oleh Allah menjadi pewaris-pewarisnya Rasulullah, menjadi pewaris-pewarisnya Kanjeng Nabi Muhammad untuk meneruskan risalah dakwah, menyampaikan tauhid, menyampaikan kebenaran. Jangan sampai kita berbangga tatkala banyak orang berbondong-bondong masuk Islam, menjadi mu'allaf. Jangan sampai ada kebanggaan, ada ujub di dalam hati kita bahwa itu semua asalnya dari kita. Sehebat-hebatnya Kanjeng Nabi Muhammad, sehebat-hebatnya Rasulullah Muhammad, lemah lembut dalam penyampaian katanya, baik akhlaknya Al-Quran. Namun Kanjeng Nabi Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada pamannya. Sehebat-hebatnya Kanjeng Nabi Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang ia cintai. Bukan yang dia kasihi, yang dia cintai, pamannya. Tidak bisa Kanjeng Nabi Muhammad memberi petunjuk agar pamannya beriman kepada Allah, tidak bisa. Adakah orang yang lebih hebat dari Kanjeng Nabi Muhammad? Adakah pewaris-pewarisnya zaman now yang lebih hebat daripada Rasulullah Muhammad? Tidak ada. Sehebat-hebatnya Kanjeng Nabi Muhammad, tutur katanya yang lemah lembut, akhlaknya yang luar biasa, namun Kanjeng Nabi Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang ia cintai. Siapa? Pamannya, yaitu Abu Lahab. Gimana dalilnya? Innaka la yahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Innaka
Innaka la innaka tahdi yahdi apa tahdi? Yahdi apa tahdi? Hah? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Wahai kanjeng Nabi Muhammad, engkau tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Namun akan tetapi Allah lah yang bisa memberi petunjuk kepada hambanya yang dia kehendaki. Sehebat-hebatnya kanjeng Nabi Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada pamannya, apalagi kita hanya pewarisnya. Kok berbangga diri, kok ucup, kok sombong. Itu semua karena sudah ketetapan dari Allah. Makanya apa yang kita ketahui kerjakan semaksimal mungkin. Ilmu apa yang kita miliki kerjakan itu semua, lakukan, praktekkan itu semua dalam kehidupan kita. Maka Allah akan mewariskan ilmu yang belum kita ketahui sebelumnya. Jadi kalau kita mengerjakan ilmu, mempraktikkan ilmu yang kita punya dengan sebaik-baiknya, maka Allah akan mewariskan ilmu yang tidak kita ketahui sebelumnya. Man amilah bima ya'lam warratahullahu ma lam ya'lam. Man amila bima ya'lam warratahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa mengamalkan ilmu yang ia punya, ilmu yang ia miliki, ilmu yang ia ketahui, maka Allah akan mewariskan, akan menganugerahkan kepadanya ilmu yang ia tidak ketahui. Akan mendapat petunjuk dari Allah. Akan dipahamkan oleh Allah kalau Allah yang menginginkan, kalau Allah yang menghendaki. Kalau Allah menghendaki suatu hamba, seorang hamba menjadi baik, maka Allah akan pahamkan ia tentang agamanya. Di mana dalilnya? Mana? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menghendaki sesuatu kebaikan kepada hambanya, maka Allah akan pahamkan agamanya. Semua Allah yang memberi petunjuk. Makanya kita, tatkala kita diberi anugerah oleh Allah berupa ilmu, kerjakan ilmu itu dengan sebaik-baiknya. Kita diberi keimanan oleh Allah, buktikan keimanan kita dengan beramal soleh, maka Allah akan tambah kenikmatan keimanan kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jadi kalau kita pandai bersyukur, mengamalkan apa yang diberikan oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah berupa keimanan kepada kita, dengan meningkatkan amalan-amalan soleh kita, meningkatkan ibadah-ibadah kita, bukti syukur kita kepada Allah, maka Allah akan menambah kenikmatan iman kepada kita. Namun apabila sebaliknya kita tidak pandai bersyukur atas nikmat-nikmat berupa iman yang diberikan oleh Allah, inna adzabi lasyadid,
Allah masih menunggu memberi kesempatan kepada kita. Selama kita masih diberi umur oleh Allah, diberi umur panjang oleh Allah, Allah tetap menunggu hambanya untuk datang kepadanya. Kalau tidak, inna adzabi lasadid. Tunggulah balasan dari Allah berupa azab yang amat pedih tatkala mereka sudah kembali kepada Allah dan ditempatkan di neraka-nerakanya Allah. Naudzubillah. Makanya kita tatkala kita dianugerahi ilmu walaupun itu sedikit, lakukan ilmu kita itu dengan semaksimal mungkin, dengan kesungguhan hati. Kita harus melakukan walaupun itu sedikit. Daripada ilmunya banyak namun tidak dapat petunjuk dari Allah, maka akan tersesat, tambah jauh dari Allah. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Barang siapa bertambah ilmunya, tambah alim dia, namun dia tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, karena ilmunya dia berbangga diri, sombong diri, tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, apa yang akan terjadi? Illa bu'dan, maka dia akan bertambah jauh dari Allah. Merasanya dekat tapi hakikatnya jauh dari Allah. Kebenaran itu milik Allah. Setelah itu tidak ada kecuali kesesatan-kesesatan. Famadza ba'dal haq, maka tidak ada apapun setelah hak, setelah yang benar, setelah kebenaran yang asalnya dari Allah bermuara kepada Allah, tidak ada lagi. Semua kebenaran itu datangnya dari Allah. Illa dolal. Kalau kalian mengambil dari setelah kehakan itu, dari kebenaran itu, dolal, maka kalian akan tersesat. Makanya suara hati itu didengar, jangan dicuekin itu, kan itu yang benar. Jangan campuri dengan hawa nafsu. Nanti hawa nafsu itu akan mengajak kita kepada kesesatan. Fa'anna tusrafun, maka sungguh kalian itu menolak kebenaran itu. Mengapa kalian menolak? Ya kan tidak dapat petunjuk dari Allah. Terus kita membencinya, terus kita memusuhinya, terus kita marah kepadanya. Itu sudah ketetapan dari Allah. Apa yang kita marah kepada mereka? Mereka sudah ditetapkan menjadi orang fasik, terus kita ngapain benci mereka? Kita harus mensyukuri karena kita ditetapkan dalam keimanan oleh Allah, sedangkan mereka ditetapkan dalam kefasikan. Kita harus bersyukur. Kadzalika haqqat kalimatu rabbik, itulah telah ditetapkan oleh siapa? Oleh Allah. Jadi kita tak boleh membenci yang beda aliran, beda keyakinan dengan kita tidak boleh membenci, karena itu sama-sama makhluknya Allah. Kalau kita sudah tidak membenci kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang fasik, termasuk kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, menandakan bahwa kita beriman kepada Allah, menandakan bahwa yang kita sembah, yang kita abdi selama ini adalah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jangan sampai sebaliknya kita mengatakan bahwa Allah Tuhan kita, namun kenyataannya yang kita sembah, yang kita ikuti adalah setan, adalah iblis yang menebar kebencian, menebar kedengkian, menebar keiri-hatian, menebar permusuhan. Hati-hati ya. Allah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan sebaliknya Allah yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Iman itu hidupnya. Iman itu hidup. Jangan sampai iman ini dikeluarkan oleh Allah dari dalam dada kita. Kita berdoa kepada Allah. Saudara-saudara kita yang masih dalam kefasikan, yang masih ditetapkan dalam kefasikan, tidak beriman kepada Allah, kita doakan
agar mereka mendapatkan petunjuk dari Allah. Bukti bahwa kita sayang kepada mereka, bukti bahwa kita juga cinta kepada mereka. Karena itu sudah ketetapan. Apa yang kita memusuhi mereka? Gak boleh. Kita tetap berbuat baik karena mereka itu sama-sama makhluk Allah, makhluk ciptaan Allah. Minta kepada Allah agar kita ditetapkan iman dan Islam di dalam dada. Jangan sampai dikeluarkan oleh Allah. Minta kepada Allah agar mereka yang hatinya mati dihidupkan oleh Allah, diberi keimanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, sebelum kita menyembah kepada Allah, kita harus bermakrifat dulu kepada Allah. Kita harus tahu dulu siapa Allah. Yang pasti Allah kita adalah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang pasti Allah kita itu Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya kita harus tahu ma'rifatul ma'bud qoblal ibadah. Kita harus tahu kepada Allah. Kita harus tahu kepada Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim sebelum kita beribadah kepadanya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar. Sallallahu alaihi wasallam.